Fiona. What are you wearing? I am wearing socks. Me too. Children, what are you wearing? I am wearing socks. Children, what are you wearing? I am wearing socks. Children, what are you wearing? I am wearing socks. Socks, socks, socks. We are wearing socks. That was fun. Yeah, let's do it again. Children, what are you wearing? I am wearing pants. Children, what are you wearing? I am wearing pants. Children, what are you wearing? I am wearing pants. Pants, pants, pants. We are wearing pants. What will we wear next? Let's wear shirts. Children, what are you wearing? I am wearing a shirt. Children, what are you wearing? I am wearing a shirt. Children, what are you wearing? I am wearing a shirt. Shirt, shirt, shirt. We are wearing shirts. There is one more thing I want to wear. This will be fun. Children, what are you wearing? I am wearing a dress. Children, what are you wearing? I am wearing a dress. Children, what are you wearing? I am wearing a dress. Dress, dress, dress. We are wearing dresses. Jackie, boys do not wear dresses. But I like dresses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? I hope you are fine and always happy. Jumpa lagi dengan Miss Dian dalam pelajaran Bahasa Bermuatan IPA. Kali ini kita sudah masuk di tema 7 subtema 2, yaitu tentang proses pembuatan pakaian. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan pakaian. Oke, before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, blus, ada celana panjang, celana pendek, ataupun rok. Mereka menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh mereka. Pakaian juga terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada yang tahu nggak sih bahan pembuat pakaian itu apa saja? Bahan pembuat pakaian ada yang berasal dari serat alami, ada juga yang berasal dari serat buatan. Bahan yang berasal dari serat alami yaitu berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya ada bulu domba, kapas, ulat sutra, ataupun kulit hewan. Sedangkan serat buatan biasanya berasal dari bahan-bahan non-organik yang dikombinasikan dengan bahan kimia. Contohnya ada polyester, spandek, ataupun nilon. Lalu bagaimana ya serat-serat tersebut diolah menjadi pakaian? Simak penjelasan berikut ya. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang sederhana. Namun saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Ini adalah alur atau proses pembuatan pakaian. Tahap pertama dalam proses pembuatan pakaian adalah pemetikan bunga kapas. Bunga kapas dipetik dari pohon kapas, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri pakaian. Yang kedua adalah memintal. Kapas yang telah dijemur kemudian melalui proses pemintalan. Proses pemintalan adalah proses mengubah serat kapas menjadi benang. Proses pemintalan disebut juga dengan proses spinning.
Pemintalan kapas memerlukan ketekunan, ketelitian, dan waktu yang cukup lama. Ini adalah alat pemintal yang digunakan untuk memintal bunga kapas menjadi benang. Hasil dari proses pemintalan disebut dengan benang. Kapas yang telah melalui proses pemintalan akan menjadi benang. Benang-benang tersebut dapat diberi warna yang beraneka ragam sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Tahap selanjutnya adalah menenun. Menenun adalah proses mengubah benang menjadi kain dengan menggunakan alat tenun. Berdasarkan teknologi yang digunakan, alat tenun ada dua jenis, yaitu alat tenun tradisional dan alat tenun modern. Alat tenun tradisional disebut dengan gedogan yang dipakai untuk menenun dengan tangan, sedangkan alat tenun modern memanfaatkan tenaga mesin. Nah, ini contoh alat tenunnya ya, teman-teman. Kain adalah hasil akhir dari proses menenun. Kain yang dihasilkan beraneka ragam. Ada yang polos, ada juga yang memiliki corak-corak tertentu. Selanjutnya adalah membuat pola baju. Pola baju adalah bagian-bagian baju yang akan dibuat sesuai model dan ukuran yang diinginkan. Setelah pola dibuat, selanjutnya kain dipotong-potong sesuai dengan pola yang sudah dibuat tersebut. Tahap selanjutnya adalah menjahit baju. Menjahit baju adalah proses menyambung kain menggunakan mesin jahit. Biasanya proses membuat pola sampai menjahit ini dilakukan oleh seorang penjahit. Yang terakhir adalah baju. Baju ini adalah hasil akhir dari proses-proses yang telah dilalui tadi, menghasilkan baju yang siap kita gunakan. Jadi, proses pembuatan baju atau pakaian yang pertama adalah pemetikan bunga kapas, lalu memintal kapas. Memintal kapas akan menghasilkan benang, lalu menenun benang menjadi kain. Lalu kain dibuat pola, kemudian dijahit dan menghasilkan baju. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan bagaimana proses pembuatan baju mulai dari bahan dasarnya sampai menjadi pakaian? Ternyata untuk membuat kapas menjadi pakaian, prosesnya sangat panjang ya. Nah, melalui proses yang sangat panjang itulah kita bisa menggunakan berbagai jenis pakaian yang bagus yang dapat kita gunakan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap pakaian yang diberikan oleh orang tua kita dan menghargai setiap pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Oke friends, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik ya. Jangan lupa setelah ini kerjakan worksheet bahasa bermuatan IPA worksheet 11. Kerjakan dengan tulisan yang rapi ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga daya tahan tubuh dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.